Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Adelia, NIM 2015-051. Saya dari kelas BKPI 2C. Adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Puri Handayani MA. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Secara etimologis, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu psi yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan. Jika dilihat dari kata tersebut, psikologi adalah ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Sedangkan pendidikan yaitu berasal dari kata didik, diawali dengan kata pe dan diakhiri dengan kata kan, yang berarti perbuatan. Istilah pendidikan ini awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Jadi, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya untuk menerapkan teori-teori dan konsep psikologi pendidikan untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan formal. Selanjutnya yaitu sejarah psikologi pendidikan. Permulaan psikologi pendidikan ini muncul di Jerman pada awal abad ke-18. Yang selanjutnya yaitu objek psikologi. Objek pembahasan psikologi adalah manusia, karena sifat-sifat manusia yang sangat kompleks dan unik. Objek psikologi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek material, yaitu objek yang dipandang dengan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu objek formal. Objek formal dari psikologi adalah benda-benda menurut perubahan zaman dan pandangan para ahli masing-masing. Di sini kita masih membahas ruang lingkup psikologi pendidikan. Pentingnya psikologi pendidikan. Psikologi itu sebagai suatu disiplinnya ilmu sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan, baik di institusi formal maupun non-formal. Pengetahuan tentang psikologi itu sangat diperlukan oleh dunia pendidikan, karena dunia pendidikan itu menghadapi peserta didik yang unik dilihat dari segi karakteristik, perilaku, kepribadian, minat, bakat, motivasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu manfaat psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Manfaat psikologi pendidikan yaitu untuk memahami karakteristik peserta didik, apakah termasuk anak yang cepat dalam menangkap pembelajaran atau yang lambat. Dengan mengetahui karakteristik tersebut, guru dapat mendesain pendekatan belajar bagi peserta didik tersebut. Dengan mengetahui karakteristik ini, guru dapat mendesain pendekatan belajar bagi peserta didik yang berbeda-beda tersebut, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kegunaan psikologi pendidikan adalah yang pertama, mencapai pendidikan yang efektif, yang kedua, menumbuhkan pengertian yang tepat, yang ketiga, menimbulkan rasa senang dalam belajar, dan yang keempat, mempengaruhi sikap siswa. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep teori belajar. Teori belajar asosiatif. Teori belajar asosiatif adalah teori belajar yang semula dibangun oleh Pavlov. Berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan, Pavlov menyimpulkan bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui conditioning atau kebiasaan. Yang selanjutnya yaitu teori belajar fungsionalistik. Dalam belajar itu dapat dikemukakan adanya beberapa hukum, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum efek. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang teori belajar Albert Bandura dan sistem proses belajar. Teori belajar Albert Bandura. Menurut Albert Bandura adalah orang belajar dari yang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Teori belajar sosial kadang-kadang disebut
dengan jembatan antara behavioris dan pembelajaran kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Proses dan sistem belajar. Proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses belajar mengajar yang berperan dalam menentukan keberhasilan siswa. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran pada dasarnya merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tercapainya hasil belajar secara maksimal oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. Biasanya yaitu teori belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Misalnya yaitu nativisme. Nativisme adalah Schopenhauer. Ia adalah filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai dengan 1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawah sejak lahir. Yang selanjutnya yaitu empirisme. Empirisme adalah John Locke, filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai dengan 1704. Teorinya dikenal dengan tabula rasa. Istilah lain diartikan dengan batu kosong atau lembaran kosong. Yang selanjutnya yaitu konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stein. Ia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup pada tahun 1871 sampai dengan 1939. Konvergensi merupakan kombinasi atau kompromi dari aliran nativisme dan empirisme. Selanjutnya yaitu tugas pada fase perkembangan peserta didik. Fase perkembangan menurut Freud. Yang pertama yaitu fase oral dari 0 sampai dengan 1 tahun. Fase ini terfokus pada fungsi mulut. Yang kedua yaitu fase anal dari 1 sampai 3 tahun, terfokus pada fungsi pembuangan kotoran. Yang ketiga yaitu fase valis dari 3 sampai 5 tahun. Yang keempat yaitu fase laten dari 5 sampai 12 atau 13 tahun. Yang kelima yaitu fase pubertas dari 12 atau 13 tahun sampai 20 tahun. Yang keenam yaitu fase genetal, yaitu kematangan. Yang selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dan perkembangan peserta didik dalam kepribadian. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan pemahaman seperti ini. Mungkin terkesan terpaksa, tetapi jika mencoba merunut alur dan proses kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses atau usaha bimbingan secara sadar dari pendidikan kepada anak didik atau peserta didik terhadap perkembangan ke arah kedewasaan jasmani maupun rohani, sehingga terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Perkembangan peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan adalah istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Kepribadian pendidikan dan peran guru. Kepribadian adalah jumlah bentuk tingkah laku yang aktual dan potensial pada organisme sebagai suatu tingkah laku individu. Peran guru. Salah satu dalam unsur pendidikan yaitu adalah guru. Guru dalam pandangan Islam yaitu sama sekali dengan teori Barat, yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap anak didik.